Careful crossing the street. You shoot. Halo teman-teman, balik lagi sama saya Richard di sini di Kevin Bird Film tentunya. Kali ini saya akan merangkum lagi sebuah film yang bertemakan balas dendam dengan genre crime dan action berjudul The Foreigner, rilisan film tahun 2017. The Foreigner mengisahkan tentang seorang pria berusia 60 tahun yang berimigrasi di kota London bersama putri sematawayangnya. Sampai suatu momen sang anak harus tewas dengan cara yang begitu menyakitkan, di mana pihak kepolisian bergerak dengan sangat lambat untuk mengusut tuntas identitas para pelaku, bahkan terkesan tak peduli dengan apa yang ia alami. Hingga pada akhirnya, pria ini mencari cara sendiri untuk menegakkan keadilan dengan tangannya sendiri. Baiklah teman-teman, seperti apa kisahnya? Langsung saja, inilah dia, The Foreigner. Film dibuka dengan memperlihatkan sosok seorang pria bernama Ngoc Minh Quan, yaitu seorang pria berkebangsaan Vietnam yang baru saja berimigrasi di kota London dengan memberanikan diri membuka usaha restoran kecil di sana. Istri dan juga anak pertamanya yang sudah lama meninggal membuat Quan menjadi sosok seorang ayah yang begitu posesif pada putrinya yang bernama Van. Hal itu ia lakukan karena Quan sangat menyayangi putrinya itu dan juga tak ingin lagi kehilangan orang yang ia cintai. Saat itu Van meminta pada sang ayah untuk mengantarkannya belanja di sebuah toko pakaian yang berada di tengah kota. Setibanya mereka di sana, Van pun langsung pamit pada ayahnya itu, lalu turun dari mobil, kemudian bergegas memasuki salah satu toko pakaian untuk membeli sebuah gaun favoritnya. Setelah memastikan putrinya telah memasuki toko tersebut, Quan pun kemudian melanjutkan perjalanannya untuk kembali bekerja. Namun baru saja ia menjalankan mobilnya, tanpa sengaja Quan menabrak sebuah mobil yang tiba-tiba parkir tepat di depannya. Keduanya pun turun untuk memastikan siapa yang benar dan siapa yang salah karena tubrukan itu. Namun tiba-tiba kejadian itu dirasakan Quan terjadi begitu cepat, di mana putri yang sangat ia sayangi kini telah tewas mengenaskan akibat ledakan dahsyat bom itu. Sementara itu dalam sebuah apartemen, beberapa orang pria yang tampak begitu mencurigakan tengah berkumpul dan menyaksikan berita pengeboman yang baru saja terjadi di televisi. Mereka adalah orang-orang berkebangsaan Irlandia yang bisa dipastikan adalah pelaku dari pengeboman tadi siang. Mereka bergerak dalam sebuah kelompok aktivis Irlandia bernama Authentic IRA, di mana mereka bermaksud memberikan peringatan pada pemerintah Inggris agar menghentikan penjajahan pada negara Irlandia Utara yang saat ini masih terus berlangsung. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan sosok seorang pria bernama Liam Hennessy, yaitu wakil Perdana Menteri Irlandia yang ditugaskan terjun ke politik untuk menjaga perjanjian damai antara kerajaan Inggris dan Irlandia. Namun siapa sangka ternyata Liam adalah salah satu anggota sekaligus pimpinan dari organisasi IRA itu sendiri. Jadi tak heran setelah mendengar berita pengeboman itu, Liam pun kelihatannya tahu siapa-siapa saja anggotanya yang terlibat pengeboman hanya dengan melihat kode-kode yang ia terima. Beberapa hari telah berlalu di mana Quan masih saja terlihat terus meratapi kepergian putri kesayangannya itu. Seakan ia masih belum bisa ikhlas sebelum pelakunya itu ditemukan.
Pihak kepolisian pun seperti bergerak sangat lambat karena sampai saat ini belum juga ada titik terang siapa pelaku dari kegiatan pemboman itu. Kuan juga udah berkali-kali datang ke kantor polisi untuk nanya perkembangan kasusnya, tapi tetap saja masih belum juga ada hasilnya. Tak menyerah sampai di situ saja, Kuan pun datang dan mendatangi pimpinan kepolisian di London untuk meminta nama-nama si pelaku. Sampai-sampai yang mencoba berkorban dengan memberikan uang sebesar 20.000 pound sterling dengan harapan pimpinan kepolisian tersebut bisa memberikannya nama-nama para pelaku. Namun tentu saja polisi itu menolak dan hanya mengatakan bahwa proses penyelidikan masih terus berjalan dan ia meminta agar Kuan tetap sabar untuk menunggu. Malam harinya di dalam apartemennya, saat itu Kuan sedang mencari-cari informasi di internet tentang desas-desus kelompok IRA yang ia dengar. Secara kebetulan ia melihat sebuah tayangan wawancara dengan Liam Hennessy secara live di televisi. Ketika presenter di acara itu pun menanyakan pada Liam tentang pengeboman yang dilakukan oleh kelompok IRA tersebut, Liam pun menjawab kalau IRA itu memang kelompok pemberontak, namun sekarang sudah merambat ke dunia politik dan lebih menginginkan perubahan lewat jalur yang sah dan legal. Liam juga mencoba meluruskan kalau pelaku pengeboman itu adalah anggota IRA yang berkhianat dan sengaja membelot untuk menghancurkan perjanjian damai yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Mendengar hal itu, Kuan pun langsung berpikir bahwa hanya Liam lah kunci satu-satunya yang tahu nama-nama anggota IRA pelaku pembunuh anaknya. Akhirnya Kuan mencoba menelpon ke kantornya Liam. Namun saat ditelepon, Liam hanya menjawab kalau dia tidak tahu apa-apa tentang pelaku itu sembari menutup teleponnya begitu saja. Mendengar itu pun Kuan merasa sangat kesal karena Liam seperti menyembunyikan sesuatu darinya. Hingga kemarahan Kuan itu pun memuncak. Dan setelah ia pertimbangkan berhari-hari lamanya tanpa ada kejelasan dari pihak kepolisian, ia pun kini memutuskan untuk mencari teroris itu sendirian untuk membalaskan dendam kematian anaknya itu dengan tangannya sendiri. Tak berselang lama kemudian masuklah seorang wanita, yaitu sahabat Kuan bernama Lam yang selama ini telah membantu mengurus restorannya. Lam begitu sedih melihat kondisi mental Kuan yang begitu terpukul dengan kematian putrinya itu. Lam pun mencoba menghibur Kuan dengan mengatakan kalau kematian putrinya itu bukanlah kesalahannya. Namun rasa kehilangan tetap saja membuat Kuan tidak dapat menerima kematian anaknya itu. Sebelum Kuan pergi, ia menitipkan restorannya pada Lam sekaligus mengatakan kalau dia akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Namun Lam tampaknya tidak setuju dengan keputusan Kuan itu. Ia terus menasihati Kuan agar jangan pergi, sembari mengambil beberapa barang-barang di atas lemari. Namun ketika Lam berbalik, Kuan dan mulai disinilah detik-detik pembalasan dendam Kuan dimulai. Malam itu juga ia berangkat dari London ke Inggris dengan menetapkan tujuannya menuju ke sebuah kota bernama Belfast di Irlandia, di mana di sana dia menyewa sebuah penginapan, kemudian pergi ke kantor tempat Liam bekerja. Namun setibanya ia di kantor Liam, Kuan ditolak mentah-mentah untuk bertemu dengan Liam, bahkan ia diusir saat itu juga oleh beberapa orang security. Mendengar suara berisik dari luar, membuat Liam pun keluar dari ruangannya untuk melihat apa yang terjadi. Pada akhirnya Kuan diizinkan masuk dan berbicara empat mata di dalam ruangan Liam. Saat itu Kuan tidak meminta sesuatu yang lebih atau bahkan memberatkan Liam. Kuan hanya meminta agar Liam memberikannya nama-nama para pelaku pengeboman itu. Namun Liam tetap saja bersikeras dengan mengatakan bahwa dia nggak tahu sama sekali siapa orangnya. Hingga akhirnya sebelum Kuan pergi, Kuan mengatakan pada Liam kalau You will change your mind. See me, First Minister Hennessy. Setelah Kuan mengatakan itu, Liam awalnya berpikir kalau Kuan akan pergi begitu saja dari kantornya. Namun ternyata Kuan justru masuk ke salah satu bilik kamar mandi para karyawan. Di dalam sana Kuan merakit sesuatu dan dia terlihat begitu ahli dalam setiap detailnya. Sampai akhirnya setelah Kuan selesai merakit bom tersebut, ia pun segera keluar dari kantor itu dan tiba-tiba
Untungnya nggak ada korban jiwa dengan kejadian itu, karena memang Kwon nggak bertujuan untuk nyakitin siapapun selain hanya bermaksud menekan Liam, dimana agar Liam mau menggunakan kekuasaannya untuk mencari nama-nama anggota IRA. Karena Kwon sangat yakin sebagai salah satu pimpinan IRA, Liam sudah pasti tahu siapa nama-nama para pelaku. Gak lama kemudian Kwon kembali menelpon Liam, hanya lagi-lagi untuk mengatakan, You come to my office and plant a fucking bomb? Give me the names. I tell you what, let's meet face to face. We'll set. Setelah itu Kwon pun kembali ke penginapan, dan tanpa membuang-buang waktu, saat itu juga ia langsung merakit lagi sebuah bom. Di sisi lain, dua orang anak buah Liam yang baru saja mau berangkat menggunakan mobil, salah seorang dari mereka tiba-tiba dikejutkan ketika melihat seutas kabel terlilit pada tutup tangki mobilnya. Ternyata itu bukanlah bom, namun hanya sebuah kertas yang bertuliskan nama. Kemudian Liam dan anak buahnya yang berhasil melacak keberadaan tempat penginapan Kwon. Saat itu juga mereka langsung menyergapnya. Di sisi lain, Kwon pun yang sadar dan tahu kalau dia sedang diburu. Tanpa membuang-buang waktu, ia segera mencari jalan keluar dari penginapan itu. Namun anak buah Liam itu ternyata berhasil masuk dan beberapa saat kemudian anak buah Liam pun melaporkan tentang kegagalan mereka menangkap Liam. Laporan itu pun membuat Liam sangat marah karena ia nggak menyangka bagaimana 4 orang bisa kalah melawan satu pria tua berusia 60 tahun. Kemudian datanglah keponakan Liam yang bernama Sean. Sean adalah salah seorang mantan tentara Irlandia yang dikeluarkan dari kesatuannya karena melakukan beberapa kasus kejahatan. Dan perjumpaan Sean saat itu dengan sang paman berujung dengan penugasan yang diberikan Liam padanya, di mana ia disuruh untuk menemui polisi di London dengan memberikan penjelasan bahwa pengeboman di London saat itu bukanlah dilakukan oleh orang-orangnya Liam, namun itu dilakukan oleh para anggota IRA yang melakukan pengkhianatan pada negaranya sendiri. Beberapa hari telah berlalu, Kwon terlihat masih saja terus-menerus membuntuti kemanapun Liam pergi, hingga ia pun melihat Liam berhenti di sebuah restoran dan menemui seorang wanita. Saat itu juga Liam dan wanita itu pun saling bercumbu satu sama lain. Dan saat wanita itu pergi ke toilet, tiba-tiba Liam menerima sebuah pesan bergambar dari Kwon yang berisikan sebuah foto perselingkuhannya dengan wanita itu dengan sebuah pesan bertuliskan "Give me the name". Semenjak saat itu Liam pun merasa benar-benar diteror oleh Kwon yang terus-menerus meminta nama pelaku pembunuh putrinya itu. Singkat cerita, Liam dan istrinya pun mengasingkan diri dengan pindah ke sebuah tempat terpencil untuk mengamankan dirinya dan keluarganya dari teror Kwon. Namun siapa sangka usaha Liam itu hanyalah sia-sia, di mana ternyata Kwon tetap saja tahu keberadaan Liam dan terus saja mengikutinya. Sampai akhirnya Kwon pun bersembunyi dalam hutan, di mana itu Kwon lakukan agar dia bisa mengawasi seluruh pergerakan Liam. Siang hari pun berganti malam. Saat itu Kwon berencana untuk masuk ke dalam dan mengebom salah satu tempat di sana. Dengan langkah pasti dan penuh kewaspadaan, Kwon memasuki sebuah tempat peternakan, di mana di situ dia menaruh bom yang telah ia rakit sebelumnya. Dan kemudian segera pergi dari tempat itu setelah bom yang ia pasang sesuai dengan titik yang ia rencanakan. Dari kejauhan Kwon menunggu dengan sabar sembari mengamati tempat itu. Lalu ia melirik pada jamnya dan hingga akhirnya setelah kejadian itu Liam pun tersadar kalau Kwon yang secara fisik terlihat tua, namun ternyata dia bukanlah orang sembarangan yang bisa diremehkan. Keesokan harinya, Liam yang diambang batas kecemasan lalu menyuruh istrinya untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Di saat yang bersamaan kembali terdengar suara ledakan dari luar rumahnya. Liam dan semua penjaga di sana pun sontak berlari keluar untuk memastikan kejadian apa lagi yang sedang terjadi. Dan saat sampai di sana, Liam melihat anak buahnya sudah dalam keadaan terluka akibat ledakan bom tersebut.
Beberapa orang anak buah Liam lalu memperkirakan bahwa Kuan pasti sedang bersembunyi dan mengawasi mereka dari dalam balik pepohonan pinggir hutan. Sementara Kuan yang sadar kalau persembunyiannya telah diketahui, ia lalu segera berlari masuk ke dalam hutan. Anak buah Liam pun mulai berpencar untuk mencari keberadaan Kuan. Namun ternyata Kuan sejak tadi malam sudah memasang banyak jebakan di segala penjuru hutan. Hal itu membuat satu persatu anak buah Liam terkena jebakan yang dipasang Kuan itu. Dengan terpaksa anak buah Liam kembali ke markas dengan kegagalan. Liam pun yang sudah diambang batas kesabaran, lalu dengan terpaksa menghubungi ponakannya yaitu Sean untuk meminta bantuannya. Namun siapa sangka, ternyata saat itu Sean sedang berselingkuh sama tantenya yaitu istri Liam sendiri. Dimana selama ini tanpa sepengetahuan Liam, Sean dan istrinya sudah lama berselingkuh dan melakukan hubungan mantap-mantap di tengah kesibukan Liam. Sean pun yang melihat kalau panggilan masuk pada layar ponselnya adalah panggilan dari Liam. Saat itu juga ia pun panik dan mencoba menenangkan diri. Di telepon Liam meminta Sean untuk segera datang dan membantunya menangkap Kuan. Setelah Sean menutup teleponnya, istri Liam pun kemudian bercerita pada Sean tentang hubungannya dengan suaminya itu. Dimana ternyata ia sangat membenci suaminya semenjak saudaranya yang juga salah satu anggota IRA telah tewas dibunuh oleh pihak Inggris. Namun saat itu Liam bukannya membalaskan dendam istrinya, justru ia malah setuju dengan perjanjian damai antara Inggris dan IRA Irlandia itu. Dan hal itu membuatnya sangat geram dan ingin menghancurkan perjanjian damai itu. Kembali ke Kuan di mana saat itu ia tengah mengobati lukanya. Namun tiba-tiba ia pun terjatuh hingga membawanya ke dalam ingatan masa lalunya. Sebuah masa lalu yang penuh dengan kekelaman, di mana dulu istri dan anak pertamanya diculik dan dibunuh oleh sekelompok perompak di tengah laut. Saat itu Liam hanya bisa menyelamatkan satu putrinya saja, sementara istri dan salah seorang putrinya gagal ia selamatkan. Semenjak itu hanyalah putrinya yang bernama Van, satu-satunya yang ia miliki. Namun Van juga harus tewas akibat ledakan bom beberapa waktu yang lalu di London. Sementara itu saat malam tiba, Liam yang sedang mencari-cari siapa sebenarnya sosok Kuan, pada akhirnya menemukan profil lengkap tentang siapa Kuan itu sebenarnya, di mana ternyata Kuan adalah seorang mantan pasukan militer khusus yang pernah dilatih langsung oleh tim elit Amerika. Liam pun yang saat itu ingin beristirahat, tiba-tiba ia melihat anjingnya dalam kondisi tak bergerak. Penasaran dengan keadaan si anjing, Liam lalu mencoba mengeceknya. Namun Dog's fine, just sleeping. Sit. I'm wearing a bomb. Anyone comes in, I touch it when... But I don't know who they really are. No, My give me daughter, that. I'm sorry. I truly don't know yet. You're lying! Who killed my daughter? Almighty God, I don't know! Wait! I've set a trap for them when they use the next bomb. You have 1 day, 24 hours. Oh, Jesus. Sweet Jesus. keesokan harinya Sean yang baru saja tiba di rumah Liam, tanpa membuang-buang waktu ia mengambil barangnya, kemudian langsung pergi untuk menangkap Kuan. Namun baru saja Sean pergi, ternyata salah seorang anak buah Liam melaporkan skandal perselingkuhan Sean dengan istrinya, di mana sang anak buah sempat melihat Sean berduaan selama berjam-jam di kamar istrinya itu. Mendengar penuturan sang anak buah, membuat Liam pun kaget, namun segera teralihkan ketika tiba-tiba ponselnya berdering dengan sangat keras. Pimpinan kepolisian menelpon Liam untuk menyampaikan informasi tentang pelaku serangan bom yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Ternyata kejadian itu didalangi oleh teman Liam sendiri yang merupakan salah satu pimpinan IRA. Pimpinan polisi itu pun juga menekan mental Liam agar di hari itu juga Liam harus bisa memberikan nama pimpinan IRA yang berkhianat itu. Jika Liam menolak memberikan informasi tersebut, maka Liamlah yang akan diburu oleh pihak kepolisian Inggris. Mendengar hal itu, Liam benar-benar merasa terpojok karena posisinya saat ini sedang ditekan dari dua sisi, yaitu ditekan oleh Kuan dan juga pihak kepolisian Inggris. Tak berselang lama kemudian, Liam pun segera mendatangi salah satu pimpinan IRA yaitu Tuan McGrath, di mana Liam mengamuk dan langsung menginterogasi Tuan McGrath saat itu juga. Dan dari situlah akhirnya semua terbongkar,
di mana wanita anggota IRA yang berselingkuh dengannya di restoran tempo hari ternyata adalah salah satu pengkhianat. Saat itu juga Liam memaksa Margaret untuk menuliskan semua nama-nama pengkhianat yang terlibat dalam pengumuman tersebut. Dan siapa sangka ternyata istri Liam sendiri adalah salah satu oknum yang terlibat dalam pengumuman itu bersama dengan Tuan Margaret. Sang istri ternyata berselingkuh dengan Sean, cuman mau menghasut Sean agar Sean mau memberikan kode rahasia suaminya itu. Mengetahui hal itu, kemarahan Liam pun yang sudah tak tertahankan lagi, lalu ia lampiaskan dengan Sementara itu Sean yang sudah berada di dalam hutan pada akhirnya menemukan tempat persembunyian Kuan. Namun saat Sean mencoba mencari keberadaan Kuan, tiba-tiba bahkan Sean, seorang mantan elit militer Irlandia pun akhirnya harus mengakui kekuatan dan ketangkasan pria tua berusia 60 tahun itu. Malam harinya terlihat Sean yang kaki dan tangannya sudah dalam keadaan terikat. Saat itu Kuan sekali lagi mengatakan kalau dia hanya ingin tahu nama pelaku pengeboman itu. Namun Sean yang adalah tangan kanannya Liam dan juga anggota elit IRA, ternyata dia tahu nama-nama kelima pelaku pengeboman itu. You want the names? 5 names and their location in London. O'Reilly set the bomb that killed your daughter. He's got a burn mark on his right hand. Sebagai sesama mantan tentara yang berjuang demi membela negaranya, mereka berdua pun berbincang-bincang sesaat, dan tak lama setelah itu Kuan pun melepaskan Sean sebagai bentuk terima kasihnya karena sudah diberikan nama-nama kelima pelaku itu. Keesokan harinya, di apartemen para pelaku pengeboman pembunuh anaknya Kuan itu, ternyata para polisi telah mengetahui keberadaan mereka dan saat ini sedang mengintai mereka dari kejauhan. Seluruh gedung pun telah diamankan dari warga sipil dan juga kamera pengintai dipasang di mana-mana untuk memastikan kondisi sudah dalam keadaan aman untuk segera memulai penyergapan. Namun seketat apapun pengawasan para polisi itu, ternyata Kuan masih bisa juga menemukan celah dan berhasil masuk ke dalam gedung itu secara diam-diam. Hingga tibalah ia di lantai di mana para teroris itu berada. Kuan pun menemukan ide untuk masuk ke ruangan mereka sebagai seorang teknisi. Wait. There's a gas leak in the building and the gas man needs entry for an inspection. It won't take a moment and it is an emergency. Just a second. Come down when you're done and I'll take you to the next floor. Di dalam sana Kuan pun yang berhasil masuk, lalu melihat satu persatu wajah mereka dengan penuh amarah yang berkecamuk dalam hatinya, di mana tepat di depannya ia menyaksikan secara langsung wajah para teroris pembunuh putrinya itu. Saat mereka menyuruh Kuan untuk memperlihatkan isi dalam tasnya, tiba-tiba dan akhirnya Kuan benar-benar membantai semua para teroris itu dengan tangannya sendiri. Sementara para polisi tengah membentuk formasi dengan sangat rapi, berupaya mendobrak pintu untuk segera masuk. Namun ketika mereka berhasil masuk, para polisi itu pun kaget melihat para teroris itu yang telah mati dan hanya menyisakan satu teroris wanita saja. Kemudian mereka menginterogasi wanita itu, lalu menanyakan kapan dan di mana lokasi target bom mereka selanjutnya. Dan ternyata bom berikutnya itu sudah dalam keadaan aktif, di mana mereka memasang bom tersebut di dalam sebuah laptop seorang wartawan bernama Ian Wood. Dan laptop tersebut akan segera meledak dalam waktu 9 menit terhitung mulai saat itu juga.
Mendengar itu semua pun panik dan langsung menghubungi petugas kepolisian di bandara. Polisi yang berada di sana pun langsung segera mencari di mana laptop itu berada. Di tengah kerumunan orang-orang yang terlihat begitu panik, mereka berlari sambil berteriak memanggil-manggil nama Ian Wood. Sementara Ian Wood yang saat itu sedang menggunakan headphone, terlihat tidak mendengar panggilan polisi yang tengah memanggil-manggil namanya. Namun pada akhirnya salah seorang polisi berhasil menemukan Ian Wood, lalu mengambil laptopnya sembari berlari sekencang-kencangnya menjauhi keramaian dan setelah semuanya berakhir, Kwan yang berhasil membalaskan dendam atas kematian putrinya lalu segera pulang dengan perasaan yang sangat lega. Di akhir film terlihat Sean yang sedang menjalankan tugas terakhir sebagai perintah dari Liam, yaitu membunuh istri Liam sendiri. Sementara Liam yang baru saja sampai di rumah juga merasa sangat lega karena sepanjang hari yang melelahkan itu, akhirnya dia bisa beristirahat dengan tenang. Namun tiba-tiba Liam kembali kaget ketika Kwan masuk ke dalam rumahnya secara diam-diam. Kwan mendatangi rumah Liam hanya untuk mengatakan bahwa bagaimanapun juga pengeboman itu adalah salah satu bagian dari rencana Liam sendiri. Sekalipun anak buahnya berkhianat dengan tidak meledakkan bom saat itu di London, namun tetap saja bakal meledak juga di tempat lain. Kwan lalu menyebar foto Liam saat bersama dengan wanita selingkuhannya yang ternyata adalah bagian dari kelompok teroris itu. Yang artinya setelah foto itu tersebar, maka posisi Liam dan semua reputasinya saat ini akan hancur. Setelah itu Kwan pun akhirnya pulang ke rumah dengan selamat. Sedangkan kepala polisi yang mengetahui bahwa Kwan lah yang telah menghabisi kelima teroris itu sendirian, ia pun merasa kagum pada Kwan melihat usia Kwan yang tergolong cukup tua saat itu. Dan film pun berakhir. I have searched many years